Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Reynan Adam merupakan seorang anak laki-laki yang lebih memilih hidup mandiri, jauh dari keluarga yang terpecah, karena perceraian kedua orang tuanya. Ray, begitulah sapaan dari teman terdekatnya. Ray mempunyai satu orang sahabat di kos yang bernama Vicky. Mereka baru berkenalan sekitar 2 minggu yang lalu. Ray dan Vicky akan melaksanakan MOS pada esok hari. Ray, semua perlengkapan MOS udah lu siapin? Belum, Vic. Gue belum beli spidol buat nulis nama. Oh iya, gue juga belum, Ray. Warung yuk. Ray dan Vicky bergegas menaiki Satria FU milik Vicky. Lu yang bawa nih. Vicky melempar kunci motornya. Oke. Mereka berlalu pergi menuju warung sekitar kos-kosan. Warung demi warung mereka sambangi, namun nihil. Spidol yang dicari kebanyakan kosong. Karena memang banyak yang mencari untuk keperluan bos esok hari. Kosong terus. Gimana dong, Bre? Lanjutlah, udah nanggung juga. Lagian kita udah gak punya waktu lagi. Mereka melanjutkan mencari spidol sampai ke minimarket yang berada jauh di ujung jalan. Motor FU diparkirkan. Ray dan Vicky masuk ke dalam minimarket. Setelah mendapatkan spidol, akhirnya Ray membawa spidol ke kasir untuk melakukan pembayaran. Ini aja, Mas. Iya. Barang yang ada di keranjang seorang gadis terjatuh. Sorry, Mbak. Gue gak sengaja. Ucap Ray sambil membantu mengambil barang-barang yang berjatuhan. Iya, gak apa-apa. Sekali lagi, sorry ya, Mbak. Pungkas Ray yang berlalu pergi setelah semua barang sudah kembali masuk ke dalam keranjang belanjaan gadis itu. Dan gadis itu pun tersenyum. Ray dan Vicky melanjutkan perjalanan pulang ke kosnya. Ternyata gerbang sudah dikunci oleh ibu kos. Karena mereka pulang di atas jam 11 malam. Iya, gimana dong? Vicky menggaruk kepalanya. Ya udah, lu titip ke kos sebelah motornya. Ntar kita naik ke pagar. Akhirnya Vicky menitipkan kepada temannya yang ada di kos sebelah. Vicky adalah orang yang humble, jadi wajar jika temannya banyak. Dengan susah payah, mereka menaiki pagar kos. Dan pagar kos itu lumayan tinggi. Mereka masuk ke dalam kamar masing-masing yang bersebelahan. Vic, bangun. Ray menggedor pintu kamar Vicky. Apaan sih? Mata Vicky terlihat merah. Kita telat kan, Fred? Vicky dengan santainya menoleh ke dinding kamarnya yang terdapat jam yang menempel. Baru jam 6, santai aja, bro. Buruan mandi, gue ambil motor. Ucap Ray yang berlalu pergi. Ray membawa motor dengan kencang, menyalip-nyalip kendaraan di pagi ini. Karena Ray tidak ingin telat pada hari pertama ia bersekolah. Gerbang hampir tertutup. Tunggu, Pak, tunggu. Kalian itu baru juga awal masuk sekolah, udah hampir telat. Ucap security sekolah itu. Mereka berdua nyelonong masuk karena MOS sudah hampir dimulai. Mereka pun cepat mengisi barisan yang masih kosong. Banyak sekali siswa baru yang masih mengenakan seragam putih biru. Dan kakak pengurus OSIS yang mengecek perlengkapan siswa dan siswi baru. Kamu? Salah satu kakak kelas menunjuk Vicky. Saya, Kak. Iya, kamu. Sini. Ucap kakak kelasnya yang terkesan galak. Vicky maju ke depan. Kamu juga sini. Kakak OSIS memanggil Ray. Kenapa kalian tidak menulis nama di kertas yang tergantung di leher kalian? Tanya kakak OSIS dengan begitu galak. Scott Jam. Setelah pengarahan di lapangan, akhirnya semua dibubarkan untuk istirahat. Ray memilih duduk di pinggir lapangan. Tiba-tiba ada yang menyodorkan minuman dalam botol kemasan. Dan Ray menoleh. Mbak, ucapnya dengan keringat yang masih mengucur di keningnya. Panggil gue Jo, bukan Mbak. Gadis itu tersenyum. Oke. Ambillah. Gadis itu kembali menyodorkan air mineral di dalam botol. Dan Reynard meraihnya. Thanks ya.
Tiba-tiba ada arahan dari kakak pengurus OSIS untuk suruh masuk ke dalam ruangan. Dan Reynan pun lari tanpa permisi kepada Joe. Ray mencari Vicky yang tadi sempat terpisah karena Vicky pergi ke kantin. Ray masuk ke dalam kelas yang sudah ditentukan. Acara hari ini diisi dengan perkenalan kakak pengurus OSIS yang ada di kelas. Ada Fandi sebagai ketua OSIS yang digilai anak-anak cewek. Kak Salsa, Vanya, Friska, dan Joe. Mata si Pitray membulat ketika melihat Joe ada di dalam barisan pengurus OSIS. Lu kenapa? Enggak, udah diem. Nanti kena marah kita. Acara demi acara telah terlewati dengan lancar hari ini. Besok kalian menulis surat cinta dan kekaguman kalian untuk kakak pengurus OSIS ya. Gak mesti ada di sini sih. OSIS yang lain juga boleh. Ucap Salsa salah satu pengurus OSIS. Asik. Vicky kegirangan. Aduh, ada-ada aja. Ucap Ray bernada pelan. Seluruh siswa akhirnya pulang. Mos hari ini telah usai. Ray membawa FU milik Vicky. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau sesungguhnya Ray itu anak orang kaya, termasuk Vicky. Karena Ray hidup sederhana. Jalanan macet. Mereka tempuh untuk sampai ke kos yang jaraknya lumayan jauh dengan sekolah mereka. Seragam putih biru pun masih mereka kenakan selama mos masih berlangsung. Dari sudut lain ada Joe. Ia merupakan anak yang kurang kasih sayang. Mamanya sibuk arisan dan kumpul-kumpul dengan temannya. Sedangkan papanya sibuk dengan bisnisnya. Naura Jovanka. Itu nama lengkap dari Joe. Ia lebih dekat dengan tantenya yang bernama Tante Emilia, yang akrab disapa dengan Tante Emi. Tante Emi adalah adik dari papanya Joe, dan ia berprofesi sebagai dokter. Dik Mun, panggil Jovanka memanggil Mumun, asisten rumah tangga di rumah Jovanka. Iya, Non. Mama kemana? Lagi arisan katanya, Non. Papa belum pulang. Belum. Katanya pulangnya larut malam, Non. Ada lembur. Kakinya menaiki anak tangga dan bergegas membuka handle pintu. Joe masuk ke dalam kamarnya. Tubuhnya ia hempaskan ke atas ranjang yang besar. Tiap hari memang seperti itu. Tak ayal, Joe lebih dekat dengan Tante Emi ketimbang dengan orang tuanya. Gawai yang berada di atas nakas bergetar. Joe meraihnya, menyentuh layar gawai dan membuka pesan WhatsApp dari Vanya. Ntar malam karaokean yuk. Oke, jemput gue di simpang tempat biasa ya. Oke. Setelah malam tiba, Mama dan Papanya belum juga datang. Joe sudah siap-siap berdandan cantik ala ABG dengan baju yang seksi untuk seusianya. Joe keluar melewati jendela ketika hendak pergi ke tempat karaoke itu. Itu kamarnya sengaja ia kunci dari dalam agar orang tuanya mengira Joe telah tidur. Mang Wawan, security di rumahnya, terlihat sedang husu memainkan gawai. Joe menyelinap dengan pelan dan menuju ke gerbang yang memang pintunya sedikit terbuka. Hai Joe, ayo naik. Tak banyak bicara. Joe langsung menaiki mobil Honda Jazz warna merah, melesat menuju tempat karaoke yang berada di pusat kota bersama Salsa dan Friska. Mereka memasuki salah satu ruangan dan bernyanyi ria melepas penat. Terutama Joe yang bukan hanya penat di sekolah, tapi juga penat dengan keadaan rumah. Tiba-tiba HP Vanya bergetar. Kampus gue. Kenapa? Mama nyuruh balik. Gue balik duluan ya guys. Bye. Gue ikut, ucap Salsa dan Friska berbarengan. Woi, gue gimana? Sorry beb, lo balik sendiri ya. Karaoke udah gue bayarin kok, santai aja. Vanya, Friska, dan Salsa beranjak pergi meninggalkan Jovanka di tempat karaoke. Joe menikmati bernyanyi ria sendiri, hingga waktu hampir habis. Joe baru tersadar kalau handphone dan dompetnya tertinggal di rumah. Astaga,
Gimana gue balik? Ia keluar dari tempat karaoke menyusuri jalan di tengah malam gelap. Ada rasa takut dalam dirinya. Tapi harus bagaimana lagi? Gawai dan dompet tidak ia bawa. Nasib. Joe terus berjalan dengan jarak yang lumayan jauh dari tempat karaoke. Langkah kakinya telah gontai karena rasa lelah yang mendera. Ditambah keringat yang menetes dengan derasnya. Langkah terhuyung dengan pandangan ke bawah. Tepat di depannya, ada motor yang direm. Joe mendongak walau ada rasa takut dalam dirinya. Baju, ngapain jalan kaki di tengah malam, sendirian lagi? Ray, lu Ray anak baru itu kan? Iya, gue Ray. Mbak mau kemana sih? Gue mau pulang, tapi lupa gak bawa dompet. Ucap Joe dengan malu-malu. Oh, ya udah, gue antar balik. Ray menyodorkan helm. Karena lelah, Jovanka tak banyak bicara. Ia langsung menaiki Satria FU yang dikendarai oleh Ray. Ray juga tak banyak bertanya. Ray berjalan mengemudikan motor dengan arahan dari Jovanka. Jovanka minta diturunkan di samping rumah mewah yang gerbangnya tinggi. Jovanka turun dari motor. Dan tanpa basa-basi, Ray langsung tancap gas. Pergi dan menghilang tak terlihat lagi. Dasar orang aneh. Joe kembali berjalan pelan, menyusup ke dalam rumah seperti maling. Jendela kamarnya ia buka. Sedikit demi sedikit, akhirnya Jovanka berhasil menyusup dari arah jendela. Ia melangkah masuk dalam kamar dan langsung membuka lemari baju untuk mengambil baju tidur. Dan segera ia mengganti baju dan masuk ke dalam selimut ranjang tempat tidurnya. Non Jovanka, sarapan dulu. Mumun mengetuk pintu. Belum juga ada suara di dalam sana. Jovanka masih tidur karena ia pulang larut malam. Non, bangun Non. Suara Mumun semakin keras. Begitupun dengan ketukan pada pintu kamar yang semakin mengencang. Iya, Bi. Jovanka membuka mata, menarik nafas dan membuangnya. Ia beranjak dari tempat tidur dan melangkah membuka handle pintu kamarnya. Mari sarapan Non. Bi Mumun tersenyum. Iya Bi, Jo mau mandi dulu. Mama Papa ada Bi. Tuan sudah berangkat dari tadi, sedangkan Nyonya baru saja berangkat. Rasa kesal di pagi hari sudah menghilang. Seperti biasa, Jovanka sarapan seorang diri. Joe mengambil selembar roti tawar pandan yang ia oles dan selai coklat. Joe meneguk segelas susu dan segera berangkat ke sekolah. Suara klakson mobil yang tak lain teman-temannya. Lalu Joe melangkahkan kaki keluar dan bergegas masuk ke dalam mobil. Tumben lama, lu kesiangan? Tanya Salsa. Dan Joe mengangguk. Emang lu balik jam berapa Joe? Tanya Friska. Gue balik jam 10, tapi gue jalan kaki. What? Fanya, Friska, dan Salsa menyaut kaget. Lu balik jalan kaki? Tanya Friska dengan mata yang melebar. Iya, dompet sama HP ketinggalan. Tapi untung ada si Ray. Gue diantar pulang sama dia. Joe menerangkan pada ketiga temannya. Ray mana sih? Anak baru di sekolah kita. Oh alah, cuma anak ingusan ternyata. Ucap Salsa. Akhirnya mereka meluncur ke sekolah, menembus kepadatan kendaraan di kota Bandung. Masa suruh nulis surat cinta, tapi dipaksa? Apa-apaan nih? Apaan sih Ray? Tanya Vicky kepada Reynan yang masih menggerutu. Ya, gue heran aja. Masa nulis surat cinta dipaksa? Gue mesti tulis apa coba? Ungkapin aja isi hati lo. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini? Atau lo tulis aja buat si Fandi ketua OSIS kita. Apa sih yang dikagumi dari cowok alay? Tebar pesona, kayak dia. Aduh. Setelah menggerutu, akhirnya Reynan dan Vicky berangkat ke sekolah menggunakan motor FU. Tak terasa, ini hari terakhir pelaksanaan MOS.
Para pengurus OSIS meminta dikumpulkannya surat yang menceritakan tentang kekaguman kepada salah satu pengurus OSIS. Jovanka mendapat surat terbanyak, bukan dari kaum Adam saja. Banyak juga kaum Hawa yang mengidolakan dirinya. Ada yang memuji penampilannya, kecantikannya, dan yang lain. Ada secari kertas yang menarik perhatian Jovanka dan teman-temannya. Jo, ini surat atau pesan singkat sih? Tanya Salsa yang heran. Dan Jo tersenyum. Ini orang kelihatan banget gak romantis. Fanya tertawa. Apa sih isinya? Friska mengintip isi surat yang membuat kedua temannya tertawa sekaligus heran. Dear Jovanka, no comment, gue. Itulah isi surat dari Reina. Sontak saja hal itu membuat ketiga temannya tertawa pecah setelah membaca isi surat itu. Selesai sudah acara MOS siang ini. Seluruh siswa kembali pulang. Ray dan Vicky berlalu menggunakan motor FU. Tak sabar menunggu esok lusa untuk memakai seragam putih abu. Ray menutup pintu kamar dan menguncinya. Ia mencoba seragam barunya. Ganteng juga gue kalau pakai baju putih abu. Ia memuji dirinya sendiri di depan cermin. Tak berselang lama. Ray! Suara Vicky memanggil dari balik pintu. Pan, bentar, gue ganti baju dulu. Ucap Ray di dalam kamar. Lama banget sih. Sorry. Ray menggaruk kepalanya. Apaan sih? Antar gue beli sepatu yuk. Lah, kan yang kemarin masih bagus gue ya. Udah jelek, mau gue buang. Jadi buang lah. Sayang ya, Ho. Ya udah, buat lu aja. Gue udah bosen. Ucap Vicky mengakhirinya sebelum mereka pergi ke sebuah toko. Sore hari setelah sholat asar, Ray dan Vicky membawa motor FU ke arah kota Bandung. Motor melaju santai ke arah alun-alun kota Bandung. Setelah motor diparkirkan, Ray dan Vicky berjalan menyusuri pusat perbelanjaan di kota Bandung. Memasuki dari toko ke toko demi mendapatkan sepatu yang Vicky cari. Ramai sekali sore ini. Banyak yang membeli barang. Banyak juga yang hanya sekedar nongkrong. Jalan-jalan lepas penat setelah seharian beraktivitas. Ray, sini! Panggil Vicky dari dalam toko. Rainan menghampiri. Apaan? Bagus gak? Vicky mengangkat sepasang sepatu. Bagus lah, harganya juga bagus. Dari mana lo tahu harganya bagus? Dari internet. Padahal Rainan telah banyak mengoleksi sepatu ketika masih berada di rumah lamanya. Ketika papa dan mamanya belum bercerai. Mereka merupakan keluarga yang harmonis. Namun keharmonisan itu telah berakhir ketika Tante Helena hadir dalam kehidupan mereka. Tante Helena merupakan ibu tiri Ray, istri muda dari papanya. Awalnya Tante Helena merupakan sekretaris dari Papa Rayvan, alias papa dari Reina. Namun, bukan hanya sebatas rekan kerja. Seringnya mereka bertemu, bahkan hampir selalu bersama-sama, menjadikan benih cinta mereka tumbuh dan memutuskan untuk menikah. Ibu Nadine, yang tak lain adalah Mama Reina. Ia tak mau dimadu dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dari situlah Ray memutuskan untuk kos dan sekolah di kota Bandung. Sedangkan orang tuanya berada di Jakarta, namun sudah beda rumah. Yuk balik. Mereka pun berjalan menuju parkiran. Namun bukan Vicky namanya kalau nggak godain cewek. Hai. Gadis itu pun memberi respon yang bagus. Dia tersenyum. Boleh kenalan ya? Rainan memilih pergi meninggalkan Vicky dengan gadis kenalannya. Ray memilih duduk di bangku halte. Ray memperhatikan laju kendaraan. Ia melihat ada seorang ibu muda yang tengah kebingungan. Kenapa mobilnya, Tan? Nggak tahu. Tiba-tiba aja nggak bisa di starter. Ucap tante itu dengan panik. Boleh saya cek? Silakan. Ray membuka bagian depan mesin mobil, melihat semua perangkat mesin dan mulai mengecek. Ini overheating, Tante.
Maksudnya? Radiatornya habis tante, harus diisi air. Oh, tante ada coolant untuk pendingin radiator? Nggak ada. Kalau air mineral ada. Wanita itu membuka pintu mobil, mengambil air mineral yang ada di dalam botol. Ini. Wanita itu menyerahkan air dalam botol. Ren mengisikan air itu ke dalam radiator mobil perlahan. Wanita itu terus memperhatikan Ray yang mempunyai wajah rupawan. Badannya tinggi sekitar 180 cm. Kulitnya putih, hidungnya mancung, dan bermata sipit. Udah Tang, coba di starter. Wanita itu terperanjat karena ia sedang memperhatikan seorang anak muda yang menurutnya piawai memperbaiki mobil. Oh, iya. Wanita itu membuka pintu mobil dan menstarter mobilnya. Ia pun kembali turun dan menghampiri Reina. Makasih ya. Sama-sama, Tang. Wajah Reina terlihat belepotan kotor karena oli. Wanita itu mengelap wajahnya dengan tisu yang ia ambil dalam tas lempang kecilnya. Mata Reina yang sipit kini membulat. Ia kaget ketika tisu itu menyentuh kulit wajahnya. Sorry, wajah kamu tadi ada olinya. Nama saya Emilia. Panggil saja saya Emi. Saya bekerja di rumah sakit Bunda Asi. Namamu siapa? Wanita itu menjulurkan tangannya. Reynan, panggil saja Ray. Mereka pun berkenalan. Ternyata wanita yang mengaku bernama Emilia itu merupakan seorang dokter. Emilia adalah wanita yang cantik dan anggun. Pakaiannya juga rapi, enak dipandang karena ia seorang dokter, jadi berpenampilan rapi. Bola mata berwarna hitam yang sayu, sangat teduh apabila memandang. Rambutnya yang sedikit ikal bergelombang menambah kesan anggun pada wajahnya yang cantik. Ya udah, makasih ya Ray. Saya pamit, takut telat sampai rumah sakit. Oke, hati-hati tante. Emilia berlalu pergi dengan mobil yang berwarna putih. Tak berselang lama, Vicky pun menghampiri. Dengan wajah yang ceria ia menceritakan tentang perkenalannya dengan gadis yang baru ia kenal. Bro, akhirnya gue dapet nomor WA-nya Desi. Desi? Iya, cewek yang tadi kenalan sama gue. Lah, apa untungnya buat gue coba? Lapar ya, gue nunggu lu dari tadi, keriting gue. Eleh, motornya aja nggak ada, pakai ngomong keriting. Ya udah, ayo kita makan. Gue yang traktir dah, lagi bahagia nih gue. Sementara di tempat lain, ada Jovanka yang bersiap pergi mengendap-endap dari jendela. Waktu telah menunjukkan pukul 9 malam. Jo tengah asik menikmati kehidupan malam dengan teman-temannya. Kadang mereka ke mall, kafe, atau ke tempat karaoke. Dengan baju yang minim dan membawa tas lempang kecil, Jo keluar dari pintu gerbang rumahnya dan langsung masuk ke dalam mobil Vanya yang berwarna merah. Jalan kemana kita malam ini, guys? Ke kafe aja yuk, di Braga. Biasanya banyak tuh cowok ganteng di sana. Apalagi ini malam minggu, iya nggak guys? Vanya bertanya pada Friska dan Salsa. Yuhu. Oke, gue ikut. Mobil melesat ke jalan Braga dengan kecepatan sedang. Jo dan kawan-kawannya telah janjian memakai mini dress di atas lutut. Terlihat cantik, namun terlalu seksi apabila kaum adab yang melihat. Di kafe itu mereka duduk di meja yang berada di pojokan. Semua terlihat ceria, ketawa-ketawa bersama, hingga akhirnya ada 4 pemuda yang menghampiri mereka. Hai girls, boleh kami gabung bersama kalian? Silakan. Salsa membuka tangan lebar. Akhirnya keempat pemuda itu bergabung dalam meja yang sama. Perkenalan pun terjadi seiring perbincangan hangat mereka. Vanya, Friska, dan Salsa sudah terbiasa mengobrol bersama laki-laki. Sementara Jo, dia lebih kalem. Akhirnya mereka berenam pulang di mobil Vanya. Sedangkan Jo ditinggal dengan seorang lelaki bernama Tristan. Tristan seorang laki-laki yang tampan. Tapi karena ketampanannya itu, ia menjadi seorang playboy di kampusnya. Kampus? Iya, Tristan seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta di Bandung. Kata Tristan, balik yuk. Santai loh Jo, masih siang. Ucap Tristan yang menyepelekan, padahal jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi aku takut sama mama, Kak. Ya udah, gua antar lu balik.
Ayo. Joe mengekor dari belakang dan masuk ke dalam mobil. Sementara Tristan masih terlihat santai di luar mobil. Kak, ayo. Tristan menarik handle pintu mobil. Badannya ia condongkan masuk ke dalam mobil yang berwarna silver. Tiba-tiba tangan Tristan meraih tangan Jovanka. Dengan sekejap, jemari Jovanka telah ia genggam. Kakak mau ngapain? Jovanka cuma melepaskan genggaman erat dari Tristan. Santai aja kali. Cuma pegangan tangan doang, Jo. Lepasin, aku gak suka. Jovanka menghempaskan tangan Tristan yang menggenggam jemari lentiknya. Jovanka meraih handle pintu mobil dan bergegas keluar dari dalam mobil itu. Tristan ikut keluar dari mobil dan mengejar Jovanka yang telah lari darinya. Jo! Jovanka masih berlari dan tidak menoleh ke belakang. Dengan nafas yang mulai terengah-engah, ia masih berlari hingga ia menabrak seseorang. Sorry. Jovanka masih melihat ke arah belakang. Ngapain lu di sini? Jovanka mendongak karena tubuh pria ini jauh lebih tinggi darinya. Ray, tolong gue, Ray. Terlihat ekspresi panik pada wajah Jovanka. Tolong apaan? Tolong sembunyiin gue, Ray. Ada orang yang ngejar gue. Emang kenapa? Gue nggak ngerti. Gak ada waktu, pokoknya amanin gue dulu. Ya udah, lo sembunyi di sana. Ray menuju ke arah toilet. Jovanka masuk ke dalam toilet itu. Seketika Tristan mencari dan bertanya pada Ray. Sorry, lihat cewek imut pakai mini dress lari ke sini nggak? Banyak bang yang kayak gitu. Ada yang ke sana, ada juga yang ke sana. Alah, gue bingung kalau kayak gini. Ya udah, makasih. Tristan pun berlalu pergi. Bersama